Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Gimana hari ini puasanya lancar? Alhamdulillah lancar ya. Puasa ini wajib, jadi dimohon untuk anak-anak jangan sampai bolong di tengah jalan ya, jangan sampai makan di siang hari, karena puasa itu wajib bagi kita yang sudah balik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas si Anan bisa dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Anan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Baik, langsung aja dimulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, selesai. Baik, langsung saja kita mulai ke pembelajarannya. Nah, sebelum mulai, Bapak absen dulu ya. Baik, si Anan, Hadir. Nia, Hadir. Rama, Hadir. Aulia, Hadir, Pak. Nanda, Hadir. Duta. Hadir. Baik, udah cukup ya semuanya hadir hari ini. Kita lanjut ke materi. Ada yang tahu belum materi hari ini kita akan membahas apa? Belum. Belum ya. Nah, untuk materi sebelumnya di minggu lalu kita kan udah membahas tentang yaitu bangun datar. Di sini ada yang masih ingat nggak apa aja macam-macam dari bangun datar itu? Ayo, masih ada yang ingat nggak apa aja bangun datar itu? Ya, bagus. Persegi salah satunya. Terus apa lagi? Segitiga. Ya, segitiga. Lalu persegi panjang dan kawan-kawannya ya. Lalu untuk minggu ini kita akan membahas mengenai yaitu kita akan membahas yaitu mengenai bangun ruang. Di sini ada yang udah tahu apa itu bangun ruang? Kubus bukan? Itu salah satu macamnya ya. Kubus itu adalah salah satu macam dari bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, untuk bangun ruang itu adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau
ruang, seperti namanya bangun ruang. Nah, bangun ruang ini terbagi menjadi dua. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada bangun ruang yang datar, lalu bangun ruang melengkung. Bangun ruang datar itu contohnya seperti apa? Dan nanti kita bahas di macam-macam. Selanjutnya, selain bangun ruang pengertian itu, ada juga unsur-unsur yang membangun bangun ruang ini. Nah, unsur-unsurnya yang pertama yaitu ada ya rusuk. Rusuk itu di bangun ruang adalah garis pertemuan antara sisi antara kedua sisi ya. Jadi rusuk itu misalnya seperti ini. Bapak gambar dulu. Nah, ini adalah gambar bangun ruang. Rusuk tadi kan pertemuan antara dua sisi. Nah, di mana sih yang rusuk itu? Nih, bagian ini adalah rusuk. Ini adalah rusuk. Lalu unsur yang kedua yaitu ada sisi. Nah, sisi itu apa sih? Nah, sisi ini adalah dimensi yang membatasi ruang yang ada di dalam bangun ruang ini. Jadi sisi itu di bagian luar. Kalau bangun ruang diibaratkan sebuah ruangan kelas, itu sisi yang ada di ruangan ini yaitu ada dinding, lalu atap dan juga lantai. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada titik sudut. Nah, titik sudut ini itu apa? Ada yang tahu nggak titik sudut? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya? Nah, titik sudut ini adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk. Jadi bertemunya 3 atau lebih dari 3 itu disebut titik sudut. Nah, titik sudut itu bagian mana? Nih, bagian yang sini nih. Ini adalah titik sudut. Kebaca nggak? Kebaca. Kebaca ya? Baca. Nah, ini adalah unsur-unsur dari bangun ruang. Kalau salah satu dari unsur ini nggak ada, itu nggak bisa disebut bangun ruang. Nah, selanjutnya kita coba dulu, bisa dicatat dulu ya, biar enak. Udah, lanjut ya. Nah, tadi itu kan unsur-unsur. Sekarang apa? Macam-macam. Nah, tadi kan di pengertian kita membagi bangun ruang ini menjadi dua kategori, yaitu bangun ruang datar dan bangun ruang apa? Ya, bangun ruang melengkung. Jadi di sini di macam-macam kita akan membahasnya ya. Untuk materi pertemuan ini kita akan membahas yang bangun ruang datar terlebih dahulu. Baru di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bangun ruang melengkung. Bangun ruang yang pertama itu ada kubus.
seperti yang tadi udah disebutkan ya, kubus. Kubus apa sih kubus itu? Ada yang tahu nggak? Kubus kan kalau persegi itu kan bangun datar yang sisinya sama, keempat sisinya sama. Nah, kalau bangun ruang kubus, ada yang tahu nggak? Apa itu sih bangun ruang kubus? Nah, bangun ruang kubus itu ya sama seperti persegi, tetapi kubus ini memiliki ruang. Jadi bangun ruang 3 dimensi yang keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Itu bangun ruang kubus. Nah, tadi kita udah membahas mengenai unsur. Kalau kubus ini kan memiliki itu sisi. Yang pertama sisi. Coba gambar dulu ya, biar jelas. Nah, ini gambar kubus. Sisi tadinya mana? Sisi kan di luar bangun ini ya. Untuk kubus itu berapa sih sisinya? Coba dihitung dulu anak-anak. Berapa sisi di bangun ruang kubus ini? Nah, coba ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Ya, coba Aulia, berapa? Berapa? 4. Bukan ya, bukan 4 ya. 6. Gimana Duta? Ada 6. Ada 6 ya? 6, coba kita hitung ya. Ini kan 1, 2, 3. Ini alasnya 4. Ada kiri 5 dan belakang 6 ya. Benar 6 ya. Untuk kubus memiliki 6 sisi. Lalu yang kedua ada rusuk. Nah, rusuk nih sekarang. Rusuk ini ya, bagian rusuk garis ini rusuk. Itu berapa sih rusuknya? Coba dihitung dulu, ada berapa? Kelihatan kan gambarnya? Ada berapa coba? Coba si Nanda. Berapa Nanda? Hitung dulu. 10. Belum ya, masih kurang ya. Rusuk dari kubus itu bukan 10. Gimana yang lain? Coba sininya berapa nih ya? 12. Ya benar ya, 12. Jadi untuk bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk. Nah, yang terakhir tadi unsurnya yaitu apa? Titik sudut. Titik sudut dari kubus. Ada berapa? Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut dari kubus itu ada 8. Nah, selain 3 ini, ya udah catat dulu ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Udah? Ya, lanjut. Nah, sekarang di bagian kubus ini memiliki diagonal. Apa itu diagonal? Diagonal. Nah, ada yang tahu tak diagonal? Kan ini rusuk. Terus diagonal itu yang bagian mana? Diagonal yang mana? Di mana kan? Yang mana? Yang belakang.
Bukannya ini masih termasuk rusuk. Nah, jadi diagonal itu adalah garis yang menghubungkan antara dua titik sudut, bukan rusuk ya, bukan rusuk ini ya, bukan, tapi itu menghubungkan dua titik sudut yang arahnya miring seperti ini. Jadi ini adalah diagonal, dia miring seperti ini. Nah, untuk kubus ini memiliki berapa diagonal? Nah, kita hitung ya. Satu, setiap sisi memiliki dua diagonal. Jadi kalau 6 sisi ada berapa diagonal? Ya, si Rama, berapa diagonal? Berapa, men? Gimana? Ada berapa? Coba dihitung dulu, dihitung dulu. Ada 6 buah. Kan sisinya ada 6. Setiap sisi ada 2 diagonal. Jadi berapa jumlah diagonal? Nah, coba deh juta. 12. Nah, 12 ya, benar. Jadi untuk kubus memiliki 12 diagonal. Udah satu dulu ya. Udah. Oke, kita ke macam-macam bangun ruang selanjutnya, yaitu ada, bentar ya. Itu ada balok. Bedanya balok sama kubus apa coba? Kan sama-sama kotak tuh, ya kan? Persegi panjang. Ya, kalau balok itu bangun ruang yang memiliki sisi satu pasang sisi yang sejajar ya, dan dasarnya adalah persegi panjang. Bapak gambar dulu ya biar enak. Nah, ini adalah gambar balok. Jadi dasar dari balok itu persegi panjang. Kalau kubus tadi adalah persegi. Nah, sama seperti kubus tadi, cuma kan panjang dari satu sisinya berbeda, yaitu lebih panjang. Itu balok juga memiliki 6 sisi. Lalu ada 12 rusuk dan berapa? 8 titik sudut. Ya sama ya, jadi sama diagonalnya pun memiliki 12 diagonal. Diagonal sisi ada 12. Nah, nggak perlu panjang-panjang ya, karena hanya berbeda, satu pasang sisi ini berbeda panjangnya. Baik, selanjutnya ada apa? Ada prisma. Nah, prisma ini apa? Prisma adalah bangun ruang. Itu limas, Mas. Itu limas ya. Kalau yang seperti piramida itu limas. Kalau prisma itu bangun ruang yang memiliki satu pasang sisi yang kongruen. Kongruen itu sama panjang dan ukurannya juga sama, bentuknya pun sama. Nih, misalkan
prisma itu ada prisma segi empat. Prisma segi empat itu ya kayak tadi, balok dan kubus. Lalu ada prisma segi 5. Prisma segi 5 itu Bapak buat dulu ya. Nah, segi 5 kan seperti ini. Ini segi 5. Sebentar. Nah, ini kan segi 5. Lalu jika prisma itu dia berbentuk seperti tabung, tetapi alas dan tutupnya berbentuk bisa persegi 4, persegi 5, bahkan lingkaran atau tabung itu termasuk ke dalam prisma juga. Kurang lebih seperti inilah ya gambarnya. Nah, itu prisma. Nah, unsur-unsurnya apa aja? Tadi kan ada sisi. Sisi dari limas itu apa aja? Ada berapa maksudnya? Coba hitung dulu. Ada berapa sisi dari limas ini? Ya, coba si Rahman berapa sisi dari limas? Ada berapa? Ada 5. Bukan yang 5 karena sisi itu ada tutup dan juga alas. Ada berapa? Yuk coba hitung. Ada 1 yang di depan, ada 2, terus yang di belakang ada 3, belakang kiri ada 4, lalu 5, atas dan bawah ada 7. Jadi sisi dari prisma segi 5 ini ada 7 sisi. Sebentar ya. Prisma segi 5. Ini contoh salah satu prisma ya. Lalu berapa rusuknya? Ada berapa? Ya si Anan berapa? Anan rusuk dari prisma segi 5 ini. Ada? Iya, 15. Benar. 15 kan? Ya, 15. Ada 15. Lalu yang terakhir yaitu titik sudut. Ada 10 ya, 10 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, terus ada di belakang 6, 7, 8, 9, 10. Itu prisma segi 5. Nah, ini tadi macam-macam bangun ruang yang datar. Bisa dicatat dulu ya yang prisma ini. Udah? Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke hitung-hitungan. Seneng nggak pas hitung-hitungan? Enggak. Enggak ya, karena apa? Nggak susah kok, nggak susah ya. Kita masuk ke rumus bangun ruang. Nah, biar kalian nggak terlalu pusing, kita bakal membahas 2 aja ya buat rumus bangun ruang ini, yaitu rumus bangun ruang untuk balok dan juga ya kubus.
Yang pertama ada kubus. Apa sih yang dihitung dari kubus ini? Kan ini kubus. Yang dicari dari kubus itu apa? Yang pertama ada luas. Kita mencari luas dari seluruh sisi kubus ini. Rumusnya itu luas kubus sama dengan apa? 6 dikali sisi dikali sisi, atau 6 dikali sisi kuadrat. Nah, contohnya mencari luas dari kubus ini gimana? Nah, perhatikan kubus ini. Kita ibaratkan kubus ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kan rusuk AB terus BC ini memiliki panjang semisalkan 4 cm. Karena ini kubus, itu kan semua sisi memiliki panjang yang sama, sehingga mau rusuk AB, BC, CD atau yang lainnya itu memiliki panjang yang sama. Jadi untuk mencarinya yaitu masukkan rumus ini. Gimana rumusnya? Luas sama dengan 6 dikali sisi. Nah, panjang sisinya berapa tadi? 4 cm. Itu dikali 4 dikali 4 sama dengan 6 dikali 4 dikali 4 berapa? 4 dikali 4 16. Iya, 16. 4 dikali 4 16. Jadi bentar ya. 16 dikali 6 itu 6 dikali 6 2 3 6. Kita sebut 3. Kalau 6 dikali 1 sama dengan 6. 96. 6 ditambah 3 96. Jadi luas dari kubus ini itu 96 cm. Apa? Centimeter apa? Centimeter persegi atau centimeter kuadrat. Ya. Itu adalah luas. Silakan dicatat dulu ya, biar enak. Nah, selanjutnya nanti kita bahas rumus untuk volume atau mencari volume dari kubus ini. Sudah? Nah, sekarang kita menghitung volume. Apa rumus dari volume kubus ini? Ya, volume itu rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Aduh, udah terlanjur saya hapus tadi ya. Nah, tadi itu kan panjang sisi dari kubus itu 4 cm. Jadi untuk volume gimana carinya? Untuk volume yaitu volume sama dengan sisinya berapa? 4. 4 dikali 4 dikali 4 atau sama dengan 4 akar atau pangkat 3. Hasilnya berapa? 4 dikali 4 16. 16
dikali 4. 16 dikali 4 berapa? Hasilnya 6, 64. 64 cm apa? Centimeter kubik. Lambangnya itu akar 3 cm, akar 3 ya. Nah, itu kubus. Ya, bisa dicatat dulu ya. Udah. Selanjutnya apa? Ya, balok ya. Kita bakal bahas rumus balok. Balok. Ya, yang kita cari sama ya, yaitu luas dan juga volume. Untuk luas balok apa rumusnya? Luas balok 2 dikali dalam kurung panjang dikali tinggi, lalu ada panjang ditambah ya, panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi. Bapak gambar dulu ya untuk baloknya. Nah, ini gambar baloknya. Nah, rumus luas kan 2 dikali panjang dikali tinggi, lalu ditambah panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi. Sekarang perhatikan gambar baloknya. Ini adalah apa? Panjang. Jadi panjangnya ada 8 cm, lalu tingginya, ini tinggi ya yang ke atas, itu ada 4 cm dan lebar 6 cm. Gimana ngitung dari luas balok ini? Kita masukin rumusnya ya. Ada luas sama dengan 2 dikali panjang kali tinggi ditambah panjang dikali lebar, lalu lebar dikali tinggi, sama dengan 2 ya, 2 turun, lalu panjangnya berapa tadi? Panjangnya itu 8 cm dikali tingginya itu 4 cm ditambah panjang, tadi panjangnya 8. Terus lebarnya itu berapa? Lebarnya 6 cm. Lalu ditambah lebar tadi 6 dikali tingginya 4 cm. Nah, kita cari 2 dikali 8 dikali 4 berapa? Hasilnya 32. Lalu 8 ini kan 32. Kalau 8 dikali 6 berapa? 8 dikali 6 48. Lalu 6 dikali 4 ada berapa? 6 kali 4 ada 24. Tambah ya. Jadi ini kan 2 tadi udah turun. Sekarang 32 ditambah 48 ditambah 24. Hasilnya 104. 2 dikali 104 hasilnya sama dengan 208. 208
Ya gimana anak? Ini titik ya. Jadi simbol perkalian itu bisa menggunakan kali seperti biasa kayak tanda X ini, atau bisa juga diganti titik. Ya, itu bisa dua-duanya, bisa dipakai ya, nggak masalah. Bisa. Udah. Sekarang ke volume. Apa rumus dari volume? Volume kubus ini panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, sini kan sudah ada nih panjang lebar tingginya berapa. Nah, masukin rumusnya. Volume sama dengan panjangnya berapa? 8 cm. 8 cm. Lalu untuk lebarnya ada 6 cm. Sudah. cm. Tingginya 4 cm. Berapa hasilnya? 8 dikali 6 tadi kan 48. Nah, 48 dikali 4 ya, 48 dikali 4 hasilnya 48 dikali 4 itu 8 dikali 4 berapa? Ya, 8 dikali 4 itu 32, kita simpan 3. 4 dikali 4 16 ditambah 3 19. Jadi untuk volume dari balok ini itu 192 cm ya, cm pangkat 3 atau kubik. Sudah catat? Udah ya. Dan semua kan ya? Ya. Yang belum bisa nanti lihat di kawannya ya. Nah, sekarang Bapak punya soal. Bapak punya 5 soal. Soal ini kita kerjain bareng-bareng aja ya. Nah, pertama itu ada sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Berapakah luas dari kubus tersebut? Nah, kita desain bareng-bareng ya. Nanti di akhir akan Bapak beri PR. Yang soalnya mirip-mirip. Nah, soal pertama itu ada sebuah kubus memiliki panjang sisi yaitu 10 cm. Lalu berapa luas dari kubus itu? Rumusnya kayak tadi ya. Yang pertama, luas itu apa tadi rumusnya? Untuk kubus ini. Ya, untuk kubus itu 2 dikali sisi pangkat 2 sama dengan 2 sisinya berapa? 10 pangkat 2 sama dengan berapa? 10 pangkat 2 10 kali berapa?
Bukan yang pakai kali 2, tapi 10 dikali 10. 10 dikali 10 ya 100. Jadi 2 dikali 100 sama dengan berapa? 2 dikali 100 200 ya. Nah, ini hasilnya yaitu luas dari kubus tersebut 200 cm persegi. Lalu yang soal kedua itu berapa volume kubus yang ada di soal pertama? Volumenya berapa? Ya, kita hitung. Kita hitung ya, volume. Tadi rumus volume buat kubus apa? Ya, sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi sisinya tadi berapa? 10 dikali 10 dikali 10. Nah, 10 dikali 10 kan 100. Lalu 100 dikali 10 berapa? Anak? Ya, 1000. Jadi volumenya itu 1000 cm. Apa kalau volume? Ya, cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, ini kan kita menghitung pakai rumus ya. Sudah dapatkan ya. Nah, itu tadi kita menghitung menggunakan rumus. Di sini Bapak akan melihatkan kalian itu cara menyelesaikan bangun ruang tadi, menghitung volume dan juga luas menggunakan aplikasi. Ada yang tahu nggak aplikasinya apa? Belum? Ya, aplikasinya itu namanya GeoGebra. Nah, jadi aplikasinya itu namanya GeoGebra. Bisa menggunakan laptop seperti ini atau di handphone juga ada. Kalian nanti bisa cari aja. Nanti Bapak kirimkan linknya. Itu kalian nanti bisa belajar menggunakan aplikasi itu ya buat di rumah. Nah, sekarang coba bisa diperhatikan di papan tulis ya. Sebentar ya. Udah muncul belum? Udah ya. Sebentar ya. Bapak cari dulu aplikasinya. Nah, ini udah muncul ya. Bentar. Nah, udah muncul ya di perhatikan di papan tulis. Nah, ini untuk aplikasinya. Nah, ini cara menggunakannya gimana? Nanti kita belajar sambil belajar aplikasinya sambil menghitung juga ya. Nah, misalkan ada soal. Ini soal nomor 3 ya. Tadi kan kita nomor 1 dan 2 udah menghitung menggunakan rumus. Sekarang soal nomor 3 itu balok. Terdapat sebuah balok. Kalau mau ditulis soalnya bisa ya. Terdapat sebuah balok yang memiliki panjang 8 cm, lalu tinggi 2 cm dan
lebar 4 cm. Nah ini baloknya ya. Lalu kita buat di aplikasi GeoGebra ini. Coba perhatikan, kita mulai dari titik yang 0 ya. Oh ya, sebelumnya kita pilih di bagian yang nih, poligon. Bisa juga perhatikan ya, poligon. Nah, kita pilih titik awal yaitu 0. 0 itu adalah titik sudut A dari balok tersebut. Tadi lebarnya, panjangnya berapa? Panjangnya 8 cm ya. Kita taruh di bagian titik nomor 8 ini ya. Lalu lebarnya berapa? Lebarnya 4 cm. Nah, kita buat persegi. Nah, ini adalah alas dari balok tersebut. Ini kan bentuknya masih bangun ruang ya, yaitu persegi. Lebih tepatnya alas dari balok. Lalu untuk membuat menjadi balok gimana? Coba perhatikan ya. Kita pilih bagian yang kiri, pojok kiri, yang bawah ini ya, pojok kiri, pojok kanan, mohon maaf. Coba diperhatikan. Ya, kita pilih yang bagian 3D grafik. Nah, sudah muncul ya. Jadi bentuknya ini adalah alas dari balok. Untuk membuat bentuk pilihan gimana? Kita bisa pilih yang extrude to piramid atau paksa menjadi piramid. Nah, setelah itu kita klik di bagian alas ini. Nanti diminta masukkan tinggi dari balok itu. Berapa tadi tingginya? Ya, 2 cm. Kita tulis 2. Oke. Nah, 2. Nah, ini adalah bentuk balok jika dibuat di aplikasi ini ya. Gimana untuk nyari luas? Nah, nomor 3 ini kan kita mencari luas. Lalu nomor 4-nya seperti tadi, kita mencari volume. Nah, yang pertama kita mencari luas. Gimana mencarinya? Coba perhatikan ya, yang anak panah ya, yang ini itu kita ke bagian yang ini nih. Nah, untuk mencari luas kita pilih yang area atau yang simbolnya ada sentimeter pangkat 2 ya. Kita pilih. Oh, belum. Kalau untuk luas kita buat terlebih dahulu itu jaring-jaringnya ya. Untuk buat jaring-jaring kita pilih yang bagian ini tadi. Ini. Nah, tadi kan kalau mau buat bentuk balok kita pilih yang extrude. Nah, sekarang kita pilih yang net untuk membuat jaring-jaringnya. Setelah itu kita klik, kita pilih aja di bagian balok ini. Nah, sudah terbentuk bagian jaring-jaringnya. Terus untuk mencari luas gimana? Yang tadi Bapak kasih tahu ya, kita pilih yang area atau yang ada simbol sentimeter kuadrat. Lalu kita klik di bagian yang jaring-jaring ini. Sebentar.
Nah, jadi untuk luasnya berapa? Nah, lihat ya, itu hasilnya dari luas balok. Lalu yang soal nomor 4 apa? Volume. Nah, untuk mencari volume itu gimana? Kita pilih yang bagian tadi ini. Sebentar. Nah, yang bagian ini. Nah, yang volume atau sentimeter pangkat 3. Tapi lalu kita pilih yang bagian baloknya. Nah, keluar ya, hasilnya yaitu berapa? Volumenya 64. Nah, gitu ya, mencari volume dan juga luas di aplikasi GeoGebra ini. Nah, untuk soal yang nomor 5 itu buat PR kalian ya. Soal nomor 5 nggak susah kok. Nomor 5 itu carilah, ya tulis carilah luas dari balok berikut. Gambar dulu ya baloknya di bawah soal, di gambar ya. Udah. Dengan panjang 10 cm, lalu lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. 8 cm. Dan berapakah volumenya? Ya nggak susah kok mencarinya. Tadi kan udah pada nulis kan yang rumusnya. Nah, kalian cari luas dan juga volume dari balok ini. Nah, oke. Pelajaran pada pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Jadi untuk dari tadi kan kita udah hitung tuh rumus-rumus dari bangun ruang yang udah kita pelajarin. Nah, coba sebutin lagi apa tadi macam-macam bangun ruang apa aja tadi. Ayo coba sebutin macam-macamnya. Ya, si Aulia, silakan apa aja tadi? Kubus. Ya, kubus, benar. Balok. Ya cukup. Coba yang lain. Ya coba niang. Apa aja tadi? Kan tadi udah disebutin tuh sama Aulia. Ada kubus, balok. Terus apa sih? Segi 5. Apa? Segi 5. Segi 5 itu bangun datar ya. Tapi prisma ya. Prisma, lalu ada limas, terus tabung. Itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Tadi jangan lupa ya tugasnya kalian mencari luas dan juga volume dari balok tersebut. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa kalian pahami ya. Baik, Bapak cukupkan sampai sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.